Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Hanya saja saya punya sedikit problem nih, Bu. Oh, begitu. Apa yang bisa saya bantu, Bu Hilda? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Ibu. Oh iya, iya, iya. Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Begini, Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah berdiskusi dengan Ibu Rahmi, saya bisa mendapatkan gambaran apa saja yang perlu saya lakukan, Bu. Oh, seperti itu ya. Memangnya ada masalah apa, Ibu? Jadi begini, Bu. Hmm, Nah, di kelas saya itu ada satu siswa yang Ya. apabila masuk pelajaran bahasa Indonesia, dia tidak begitu bersemangat untuk belajar. Bahkan ya, Bu, tugas-tugasnya itu juga jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya. Oh, begitu. Baik, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka pelajaran bahasa Indonesia. Lalu, dari pengamatan Ibu, mengapa dia begitu tidak suka pelajarannya Ibu? Setelah saya menanyakan langsung nih, Bu, kepada siswa tersebut, ternyata anak tersebut ini tuh tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena katanya teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu sih, Bu, menurut pengamatan saya. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan yang ada pada murid tersebut? Hmm, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia seperti murid lainnya, Ibu. Baik, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Jadi begini, Bu, berdasarkan pengamatan, ternyata kalau saya lihat, saya tuh kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, Bu, ya, yang saya lakukan untuk menerapkan metode belajar yang sesuai kebutuhan belajar anak, itu saya memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik, agar siswa berminat untuk belajar bahasa Indonesia dengan saya, Ibu. Iya, baiklah Ibu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas terkait dengan kasus yang Ibu hadapi ini? Oh iya, ada, Ibu. Ya. Jadi, metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi, waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan-pesan yang dia baca secara berantai. Yang secara otomatis ya, Bu, siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan, Ibu. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Jika kita rating tuh dari satu sampai 10, menurut Ibu seberapa tinggi tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya nih, Bu, ya, em, teknik tadi itu berada di rating 8 sampai 9, Ibu. Oh iya iya. Baiklah, selanjutnya
Apa saja yang akan Ibu Hilda lakukan kira-kira dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik, Bu. Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang menarik, seperti berpesan berantai yang tadi saya sudah sampaikan, Bu. Serta update segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid nih, Bu, maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik, siapa ya yang kira-kira bisa bantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Hmm, yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini, yang pastinya yaitu kepala sekolah, Ya, serta rekan sejawat, dan tak lupa juga saya harus mengkomunikasikan hal ini pada wali murid atau orang tua siswa. baik. Kira-kira berapa lama ya waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Seperti hmm, Ya, sepertinya Bu tidak membutuhkan waktu yang lama karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja Bu yang akan membutuhkan waktu yang lama karena seperti kita tahu Bu tidak ada hasil yang instan. iya, betul sekali itu, Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu Hilda bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai diinginkan bagi murid maupun bagi guru. Oh, seperti itu ya. Baik. Kemudian nih, Bu Hilda, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Baik, Bu, saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi. Berkolaborasi dengan rekan sejawat juga perlu saya lakukan. Dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah saya, Bu, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga pembelajaran bahasa Indonesia yang saya bawakan selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau di sekolah, Ibu, dukungan sarana, prasarana, dan moral itu sudah saya dapatkan di sekolah dengan baik. Baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin memang masalahnya dari internal saya pribadi, Bu, yang belum konsisten menjalaninya. Oke. Eh, Baik, Ibu. Semoga rencananya berjalan lancar ya, Bu. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah lega sekali, Bu, dan rasanya senang sekali. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini? Saya rasa cukup, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk berbicara sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, baik, Bu. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi, berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, apapun itu masalahnya. Baiklah, sampai jumpa ya, Bu Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.